Selamat datang semuanya ke setup baru. Well, nggak setup lah, lensa baru. Sekarang jadi super luas, bisa lihat semuanya. Gue baru aja ganti dan aku pengen cobain. Tapi di video kali ini bukan untuk bahas sebuah lensa ini ya, melainkan kita bakal bahas gue punya everyday carry. Dan sebenarnya sekarang gue punya berita baik dan juga berita buruk sayangnya. Yang pertama, gue sudah menikah. Yeay! Thank you juga ke kalian-kalian yang udah pada selamatin. Dan berita baiknya adalah sekarang gue udah nggak tinggal lagi di studio ini. Ini bakal khusus untuk rekaman YouTube aja. Gue sekarang bulak-balik ya, pagi datang ke sini dan malamnya pulang kayak kerja kantoran biasa lah. Makanya itu video everyday carry gue pikir bakal sangat-sangat cocok untuk sekarang. Oke, jadi pertama-tama itu ada tas, dan sebenarnya tas masih sama, itu yang gue pakai di sana ya. Dan kalau kalian udah nonton, gue punya What's in my bag video, itu tas nggak pernah ganti sampai sekarang. Gue pakai itu beneran untuk semuanya, untuk ke kantor sekarang. Waduh, udah panggilnya kantor ini. Dipakai ke kantor, ke rumah pulangnya, atau pulang ke rumah orang tua, ke event, ke manapun lah. Selalu pakai tas itu aja. Tas yang cocok untuk bawa laptop dan juga bawa gear kayak kamera-kamera. Desainnya juga gue suka. Kalau gue bisa balik lagi sih mungkin gue nggak bakal pilih warna hitam ya, karena ya desainnya lumayan gitu-gitu aja. Kalau pakai warna lain mungkin bakal lebih kerasa cerah gitu. Tapi selain itu jujur aja gue sih nggak terlalu ada komplain sama tas ini. Selanjutnya gue juga selalu bawa, gue punya MacBook M1 Pro yang gue pakai di setup gue ini, tinggal dicolok aja. Tapi pas gue pengen pulang ke rumah, gue cabut laptopnya dan bawa pulang. Buat kalau misalkan jaga-jaga ada kerjaan yang harus dikerjain pas gue lagi di rumah. Nah, untuk laptopnya sendiri ada beberapa aksesoris ya. Ini dari merek Neo by Noir yang udah sponsorin video ini. Yang pertama, ini ada yang namanya envelope. Basically, ini cuman sarung untuk kita punya laptop ya. Untuk laptop-laptop yang ukurannya itu sekitar di 13 inci. Jadi, punya gua sih masih masuk ke dalam. Bahannya itu enak banget ya. Dia lembut, tapi ada tekstur-tekstur grippy-nya juga. Jadi, kita punya laptop itu nggak bakal geser-geser sana-sini ya kalau misalkan kita taruh di atasnya. Karena kita memang bisa taruh di atasnya. Di sini ada lipetan yang kita bisa lipat, bikin bentuk segitiga gitu supaya laptopnya jadi lebih naik. Jadi pas kita pakai, misalkan ke cafe gitu, setidaknya laptopnya agak sedikit naik lah supaya leher kita nggak sakit-sakit banget. Jahitannya kelihatan rapi banget dan terlihat premium. Lipetan segitiganya itu kita bisa adjust mau agak tinggi atau lebih rendah karena dia pakai velcro, jadi kita bisa taruh di mana aja. Dan setelah selesai kita pakai, laptopnya tinggal dimasukin ke dalam supaya aman. Jadi ini carrying case 2-in-1 banget untuk kalian-kalian yang kerja on the go pakai laptop. Pengen bilang aja kalau misalkan kalian pakai tas yang tempat masukin laptopnya itu khusus 13 inch ya, bisa jadi laptopnya setelah dimasukin ke sleeve ini nggak bisa masuk ke dalam tasnya. Itu juga terjadi dengan tas gua di belakang sini. Jadi kalau kalian kurang srek sama yang itu, ada produk selanjutnya lagi. Yang ini juga sama, bisa dilipat-lipat untuk bikin laptopnya lebih naik. Tapi dengan bentuk yang sangat tipis, karena ini cuma taruh di belakang laptopnya aja. Gua rasa kalian udah familiar dengan produk seperti ini ya. Dan jujur aja, gue dulu sempat pakai di laptop gue yang lama sebelum gue punya MacBook ini loh. Ini menurut gue lebih praktis lagi, terutama untuk orang-orang yang sudah punya tas untuk laptopnya ya. Jadi mereka mungkin nggak pengen punya tas yang double-double. Tinggal pakai ini aja, tempelin di belakang laptop, tetap bisa masuk ke dalam tas, dan yang terpenting tetap naikin laptopnya di posisi yang nyaman untuk kita pakai ketik-ketik atau untuk pakai kerjaan lainnya. Plus ada nilai bonusnya juga, ini bisa jadi kayak semacam docking station gitu loh, yang jujur aja baru pertama kali gua lihat. Menurut gua ini barangnya lebih fleksibel karena ya kebetulan tas gua juga udah nggak muat lagi ya kalau mau masukin yang satu ini. Jadi ya kalau kalian di situasi yang sama kayak gua, bisa lihat produk yang satu ini. Oke, barang selanjutnya di sini gue ada barang yang baru beli jujur aja ya, karena gue penasaran dan kemakan iklan. Itu adalah mouse ini. Ini mouse entah apa ya, sangat-sangat unik, dan gue juga lagi belajar gitu cara pakainya gimana. Tapi gue lagi coba pakai tiap hari aja sih. Gue rencana untuk bikin review terpisah soal mouse ini ya. Ini mouse yang unik banget karena bisa dicabut gitu, ada magnetnya. Dan dia lebih kayak trackpad gitu di tengahnya. Pokoknya super unik dan beneran gua kemakan iklan. Iklannya muncul terus di Instagram karena gua kesel, jadinya gua beli. Dan ya, subscribe biar nggak ketinggalan review yang ini. Untuk barang yang selanjutnya itu adalah kamera ini yang gue pakai untuk rekaman. Gue juga bawa balik pulang ya, in case gue butuh rekam-rekam apa gitu di rumah. Gue udah pernah bahas sedikit, ini adalah Fujifilm X-H2 dengan lensa yang gue baru aja beli, ini 10-24 f4.
Dan juga gue ada satu lensa lagi, ini Tamron 1770 f2.8. Jadi ya ini kamera gue bawa balik pulang ya, gue nggak tinggalin di studio, makanya bisa disebut sebagai everyday carry, ya kan? Oke, selain kameranya, mikrofonnya juga gue bawa pulang ya. Ini mic Holyland yang gue pernah bahas juga dan gue juga lagi pakai sekarang. Awal gue selalu tinggalin ini di studio ya, karena gue pikir gue nggak bakal butuh untuk gue bawa pulang gitu. Tapi pernah kejadian sekali, gue butuh rekaman di tempat gue yang baru, jadinya ya agak nyesel juga ini nggak bawa. Lagian kecil juga desainnya, masukin di tas juga nggak bakal kerasa. Jadi gue pikir gue bakal taruh aja di dalam tas. Jadinya bikin ini juga sebagai kayak everyday carry gitu loh. Oke, sekarang kita masuk ke HP gue ya, yang kebetulan banget nih gue lagi cobain HP baru. Ini Samsung Galaxy S25 Ultra yang dipinjemin sama Studio Ponsel. Jadi thank you banget Studio Ponsel kalau kalian butuh beli apa-apa, maupun itu barang-barang Apple atau barang-barang kayak Samsung kayak gini, pastiin cek Studio Ponsel, gua udah kasih link mereka di bawah. Untuk HP gua yang satu lagi, ini masih sama, gue punya iPhone 12 mini. Casingnya, ini banyak banget orang tanya casingnya apa ya, jadi gue bakal kasih tau aja langsung di video ini. Ini casing dari Exacode. Mereka biasa bikin skin-skin gitu untuk HP, tapi juga ada casingnya, dan ya gue udah pakai casing ini lama banget karena gue sangat suka, dan ini juga sangat melindungi HP-nya gitu loh. Jadi ya gue rekomen banget. Di HP Samsung ini kalau kalian sadar ada dompet gitu di belakangnya, dan ini juga dompet dari Neo yang gue lagi pakai. Nempelnya itu pakai magnet doang di belakang ya. Jadi untuk HP lain kayak iPhone yang udah ada magnetnya, tinggal ditempel aja di belakang, nggak perlu khawatir. Tapi untuk HP-HP yang belum punya magnetnya seperti itu, juga di paketnya ada ekstra magnet gitu yang kita bisa tempel mungkin di belakang casing. Jadinya kita bisa tempel walaupun HP-nya nggak ada magnet. Selama ya casingnya nggak terlalu tebel-tebel banget lah ya. Kayak yang Exacode ini kayaknya agak sedikit ketebelan ya, jadi magnetnya itu nggak terlalu kuat-kuat banget. Di paling depan sini gue taruh kartu akses untuk gue punya apartemen ya, jadi gue tinggal tap aja pakai HP, nggak perlu keluarin dompet, karena biasanya dompet gue selalu di tas, sedangkan HP gue itu selalu di kantong. Untuk kartu-kartu yang lebih sensitif dan butuh pelindungan itu bisa ditaruh di bagian dalamnya, karena dia udah ada RFID protection, jadi bakal aman. Plus ini juga bisa jadi mini stand untuk HP kalian ya, mau di posisi portrait atau landscape. Jadi untuk keperluan mungkin kalian punya live atau Zoom meeting, itu semuanya bisa dan sangat-sangat praktis menurut gua. Jadi itulah produk-produk dari Neo yang bisa membantu kalian punya everyday carry jadi lebih canggih lagi. Kalau kalian tertarik, gua udah kasih linknya di bawah. Nextnya ini adalah kayaknya jam tangan yang paling gua sering pakai ya. Jadi ya bisa dibilang ini everyday carry juga. Ini adalah Casio A158W. Dan ya menurut gua sih ini cocok banget dalam segala hal. Mau baju kita rapi, berantakan kayak atau casual. Mereka ada banyak tipe ya. Ada yang karet juga, ada yang kalkulator gitu-gitu. Pokoknya udah jadi jam favorit gua dan hampir selalu gua pakai tiap hari kemanapun. Jadi ya gue sangat rekomen ke orang-orang, bisa untuk cewek, bisa untuk cowok, cincai, semuanya bisa. Nah, untuk dompet gue di sini gue pakai dompet dari merek lokal HNMD atau handmade kepanjangannya ya. Ini sebenarnya bukan dompet sih, ini lebih ke tempat kartu ya, tapi gue juga udah jarang banget bawa cash, jadi makanya tempat kartu kayak gini doang udah cukup. Leathernya ini asli dan udah menua ya, jadi warnanya udah berubah, bentuknya juga udah lumayan berubah ngikutin kartu kita di dalam. Beneran local made ya, dibuat di Indonesia, bukan diambil dari Cina gitu. Dan ya support barang lokal. Gue juga banyak mereka punya strap jam tangan. Gue bener-bener suka. Dan gue nggak disponsor ini. Gue beneran beli semuanya sendiri. Jadi ya handmade. Gue sangat rekomen. Mereka mantap sekali. Dua barang terakhir, simple aja. Ini ada tempat untuk gue punya SD card ya. Kemarin ini sempet hilang gitu satu. Bikin gue super panik. Karena di dalamnya masih banyak banget video yang gue perluin ya. Sampai gue bongkar gue punya sampah. Keluarin semuanya, takut ada di dalam. Tapi ternyata di bawah kolong meja gitu loh. Jadinya ya gue mau terapin untuk selalu pakai ini ya, dan bawa ini kemana-mana supaya nggak taruh sembarangan lagi. Dan yang terakhir di sini ada botol minum, dan ini super simple aja, kayaknya sih nggak ada merek ya. Sebenarnya ini merchandise dari gue punya acara wedding, jadi ya gue ambil aja satu. Dan ya menurut gue size yang sangat perfect untuk masuk ke dalam tas gue.
makanya gue pakai yang ini. Sama paling yang terakhir ada gue punya gantungan kunci yang udah lama banget, ini entah dari tahun berapa, kayaknya tahun 2019 deh. Dari kulit asli juga, ini merek lokal juga kalau nggak salah. Gue sih cuma punya 2 kunci di sini dan so far nggak pernah kayak copot, jatuh, hilang gitu loh. Jadi ya gue bakal terus pakai ini. Tulisannya sih ini Verma Leather ya, jadi gue bakal coba cari di toko online biar kasih linknya di bawah kalau kalian tertarik juga. Oke, itulah gue punya everyday carry semenjak gue udah pindah ke tempat baru dan ini jadi studio tempat kerja doang. Dulu gue nggak terlalu, ya bisa dibilang nggak terlalu punya lah ya everyday carry karena tidur di situ, bangun kerja di sini, tidur lagi di sana. Jadi ya baru bener-bener sekarang ini aja gue punya barang yang bisa dibilang everyday carry gitu. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.